pesan nih kok. Judulnya benar emak. Oke, halo Dusana Info Sumber, ketemu lagi dengan saya Febri di Kuliner Minang, urusan kuliner Minang juaranya. Nah, sekarang kita lagi ada di tidak jauh sih dari Simpang Tinju. Jadi ini di Jalan Gajah Mada. Kalau Dusana dari arah Lapai belok kiri ke arah Gunung Pangilun. Nah, ini kita akan ketemu dengan Rumah Makan dan Ampera Saraso. Since 1975 nih, katanya sejak tahun 1975, berarti lumayan legend ya. Seperti apa rasanya? Yuk ikutin kita. Nah, di sana sekarang kita mau bincang-bincang dulu dengan Bapak siapa nih Pak? Pak Rashid. Pak Rashid. Oke, saya Febri Pak dari Info Sumber. Nah, mau nanya-nanya sedikit nih dengan Rumah Makan Saraso. Pak, ini kan tadi di depan kita lihat since 1975. Emang selama itu berarti ya Pak? Iya. Kita rumah makan kita ini dari ayam sama. Nah, itu pertama kali kita jualan di tahun 75, ya sekitar 75 itu di kota, di terminal Port. Nah, itu SPR sekarang. Nah, SPR itu kan di terminal. Nah, jadi dari terminal mulai ya dari tahun 70-an kan, dan alhamdulillah sampai sekarang saya generasi kedua. Semenjak SPR nggak ada, pindah ke Joni Anwar dan pindah ke sini. Ya. Kalau rame-ramean mana nih Pak? Beda-beda. Kalau dulu itu pangsa pasar kita sopir angkot, pelajar, terus orang yang belanja dari Bukit Tinggi, dari Pekanbaru, itu kan dulu pusat belanjanya kan di Pasaraya. Oh ya, karena terminal dulu ya Pak. Terminal. Jadi itu tuh di situ tuh tingkat ekonomi orang masih bagus. Masih bagus. Nah, jadi bayangin aja sopir angkot itu makannya 3 kali sehari. Pagi dia makan, siang dia makan, mau pulang dia makan. Berarti Rumah Makan Saraso ini familiar di kalangan para angkot. Betul. Ya Pak ya. Jadi sampai saat kita pindah ke sini masih jadi, dicari? Bukan dicari, dia yang nanya. Kebetulan dia perbaiki AC di sebelah. Terus dia pikir-pikir, ini Saraso. Terus dia datang sini, wajah-wajah. Terus dia tanya, kok Saraso ini pasar dulu? Yo. Berarti kau punya Pak Bahar ya? Iya. Nah, jadi gitulah. Akhirnya mereka kenal karena nama itu tadi. Nama. Jadi kami membawa nama ini dari segitu. Jadi itu yang membuat kita dikenal. Makanya dan secara rasa itu enggak jauh berbeda. Karena resep turun-temurun ya Pak? Ya, karena tes kita, kan kita yang makan. Iya, betul. Pasti kita makan dulu. Kalau nggak enak, nggak kita lanjutkan. Gitu iya. Kan. Oke. Kalau untuk spesifik di sini apa spesifiknya Pak? Banyak, ada ayam kurma. Jadi dulu kan orang terkenalnya sambal gulai kurma. Nah, gulai kurma itu karena di sini kita kelasnya menengah. Kita ayam kurma. Yang bukan daging kurma, ayam rendang, ayam saus, ayam kecap, cabai hijau, ayam cabai hijau. Terus ada tadi itu kayak bakar ikan ya Pak ya? Ya, yang ikan bakar. Ikan bakar ya? Ikan bakar ada semua. Oke. Ikan gulai ada semua. Jadi kami menunya original menu rumah makan asli. Oke, siap. Nah, untuk harga nih Pak? Harga satu porsi nasi bungkus ya. Sekarang kita jual 12.000. Sebelumnya? Sebelumnya dari 10, 11, 12. Tetap murah sih 12.000 ya Pak. Tetap murah. Jadi sekarang harga cabai naik. Iya, betul. Harga santan naik. Oke. Jam buka nih Pak? Jam buka kita dari jam 8 pagi. Oh, jam 8 pagi udah buka nih Pak? Buka terus gitu kan. Nah, jadi belum sedia sambal. Jadi sedia sambalnya sekitar sejam setengah setelah itu. Jadi antara jam 9 jam setengah 10 sudah ada. Oh, cepet juga ya Pak ya? Iya. Jadi kita sebanyak ini lauknya itu masanya dari jam 8:04 sampai jam 11 atau setengah 12 sudah selesai semuanya. Berarti dari jam setengah 10 udah buka, udah sedia, udah bisa beli. Udah bisa beli, terus tutupnya sampai jam berapa Pak? Jam 9. Jam 9 malam. Oke, nggak sabar nih kita pengen coba langsung nasi Saraso. Ya. Kita pilih menu dulu. Oke, dan sana sekarang sudah terhidang ya
Ini banyak banget, 1, 2, bara macam sambalnya kunci 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sawale tambah sayur cek. Jadi ada 11 macam sambal yang terhidang di sini karena sebenarnya di sini salah satu favoritnya itu adalah yang dibakar-bakar, ikan lele bakar, ikan nila bakar, ikan lawi bakar. Nah, ketiga-tiganya habis ludes karena kita datangnya terlambat. Kita datang udah jam 1:30, jadi ya ini yang sabarnya yang masih ready. Oke, tidak mau memperpanjang mukadimah, wak cuci tanganmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin amin. Nah ini gulai apa tadi namanya? Kurma ya. Ayam kurma. Jadi itu salah satu favorit di rumah makan Saraso waktu masih di Terminal Lamo yang kini jadi SPR. Ya kan? Nah, dia pindah kemari. Nah, ikunya gulai ayam kurma legend kok. Penasaran kan? Sanduk sama Bismillahirrahmanirrahim. Enak dong. Jadi di nasinya tuh ya, itu lah dia kuah langsung, dia kuah sama lado. Terus dikasih sayur pucuk ubi. Nah, coba ayam kurmanya itu bersama nasi. Kalau wak kemari balik sekali lagi wak pasan nih kok. Kiranya ya benar lemak. Lemak ya lemak. Kuah lemak. Rasanya ada pade, tapi enggak pade bana dong, masih aman. Terus bumbunya itu kuahnya tuh pakai banyak, cara mencalana apa pakai. Terus ada potongan tomat sama bawang. Kalau dibandingkan dengan gulai ayam, ini ada bedanya. Itu lebih terasa gitu bumbunya. Kalau gulai ayam, kuahnya. Beda kan? Nah, kok gulai ayam, kok gulai kurma. Jadi dari segi rasa pun pasti beda. Wak coba lah. Coba jaga itu enggak balance ya, nak. Gulai ayam pada umumnya. Ya iko wajar konya jadi favorit. Tadi kan bapaknya ngomong harga satu porsi nasi bungkus itu 12.000. Entah itu pakai ayam atau ikan. Nah, tapi kalau sambal buruk-buruk kok nggak khusus kok. Harganya sampai balik 1.000. Karena isi sambal itu sebanyak kok. Jadi kalau anak kos rasanya bisa 2 kali makan. Ya, karena anak kos rata-rata. Coba loh, cek. Deh jari yang kami lo bentuknya. Kok yang lado hijau. Jadi isiannya tuh ada ikan ketek-ketek. Wah, ikan apa namanya kok? Tuh taruang, tahu, sama ada jariang. Bismillahirrahmanirrahim. Baca lihat, coba jariang lewat dulu. Penasaran jariang. Jariangnya kayaknya di toko dulu ya. Ini nampak sih beda kalau di toko tuh enggak. Biasanya tuh generasi Facebook kecepatan kayak ini hobi favoritnya itu loh, sambal burak-burak. Sambalnya cabenya nggak padas loh, sama loh. Sama gitu. Sama. Lama kok. Jadi kuahnya tuh kalau gulai pakai masinnya tipe yang kuahnya agak encer ya. Biasanya kan kuah pakai masin tuh ada yang pakai. Itu agak encer tapi asamnya terasa. Ciri khas gulai pakai masin tuh kan asamnya terasa. Nah, itu asamnya dapet.
Terus di si kokonya ada warna merah-merah dari lado. Biasanya kan kalau gulai pakai masin itu kunyang atau kunyang ke hijau-hijauan. Saya nggak ada merahnya tuh karena tidak pakai cabai merah. Nah ini kayaknya dicampur pakai lado merah sakete ya, karena kok kayaknya lado setan. Dia ada merah-merah sakete, tapi kok lama. Kok cie kok lama kok. Ikola baru yang rasanya gulai pakai masin, kuahnya tidak terlalu kental tapi rasanya masih lama. Cek lah. Oh, sampah deh. Mama coba aja ikol ya. Asam padehnya tidak terlalu padeh. Asamnya terasa. Kuahnya hampir sama aja tuh. Jadinya masuk asam padeh yang tidak kental. Tapi boleh lah. Kok menarik ya kok. Jadi kok ada ikan apa sih? Kok ikan laut lah, nggak tahu ikannya apa. Tuh. Ikan laut. Ada potongan cabai hijau di atasnya. Kayaknya mantap. Coba boleh. Coba boleh ya. Kayaknya segar gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Cocok kan? Kok segar. Jadi kalau kemari, kok pasti, kok cie nomor 1, kok nomor 2, nomor 3, sama lado tanah. Jadi isinya jari yang kantang sama talua. Mak, lama jari engkau pada jari engkau. Kok lebih empuk. Oh, mungkin karena digoreng. Kok mak? Kok boleh rekomendasi aja kok. Dan sana. Tibalah kita di saatnya ratingnya. Kok untuk gulai kurma ratingnya 9/10. Lama oh. Ini apa namanya kok? Gulai pakai masin. Nah, gulai pakai masin. Walaupun kita tidak mencoba ikannya ya, tapi udah coba kuahnya. 8/10. Sampade. Untuk ratingnya tadi mencoba kuahnya ya, kayak 7,5/10. Ini apa segar kok? Kok 8,5/10. Ini juaranya tetap Iko kok. Nah Iko cek. Kok 8/10 ya kok ratingnya. Jadi menurut kami secara keseluruhan approve. Masuk rekomendasi makan siang yang murah meriah, mantap. Karena harganya cuma 12.000. Paling mahal sampai balik 1.000 konyol. Kok jalan lagi ratingnya. 8/10. Mantap. Untuk dan sana sadonya jangan lupa. Lokasinya itu di Jalan Gajah Mada. Kalau di sana dari arah Lapai, Basobo Simpang Tinju, langsung saya belok ke kanan arah ke Gunung Pangilon. Nah, beko Basobo tuh nampak. Saya palangnya tuh mereknya tuh Rumah Makan dan Ampera Sarasos yang since 1975-nya kadang ada dulu Basobo kan Ampera yang namanya sejenis gitu. Nah, ini ada khasnya ada sejak 1975. Itunya tuh. Jadi itu Ampera, toko Ampera yang legend dan terkenal banget di masa kalau orang lama di Padang yonya tahu tuh orang ampe bukan sih apa namanya tuh terminal lama di Pasaraya yang kini jadi SPR. Nah punya pindah kemari kok. Oke di sana ini fokus makan ya karena kok lama banget rasanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Info Sumbar dan IG-nya Kuliner Minang Kulineran Minang ya Kulineran Minang jangan lupa. Satu lagi, cek informasi terkini kamu di infosumbar.net. Jadi seluruh platform Infosumbar tolong di follow supaya
supaya tidak ketinggalan. Satu lagi, jangan lupa hidupin lonceng notifikasinya. Dadah, sampai ketemu di kuliner Minang selanjutnya. Bye bye. Aduh,